Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ini adalah bangunan UKS ya, usaha kesehatan sekolah yang dibangun dengan menggunakan dana alokasi khusus. Jadi kalau teman-teman bingung gimana itu bangunan UKS yang dibangun di sekolah ya, seperti ini tampaknya seperti rumah ya. Teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke dalam seperti apa bangunannya. Tentu kalau dari luar kelihatan seperti rumah biasa, rumah warga. Nah, tentu rumahnya rumah permanen yang kelihatannya indah ya. Kita akan lihat ke dalam kondisi dan beberapa ruangan yang ada di dalam. Gitu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu ternyata bangunan UKS itu yang dibangun dengan menggunakan dak dan digambar oleh arsiteknya ya, seperti ini gambarannya. Oke teman-teman, kita lihat ini tampak depan. Pada dindingnya luar biasa, motifnya sudah seperti bangunan rumah pada biasanya ya teman-teman. Tampak depan itu menggunakan dua pintu kebaya ya, dan ada dua jendela yang menghiasi pintu tersebut, atau di kiri kanan pintu itu ada jendela yang menempel langsung dalam satu konsen. Kemudian terdapat juga jendela kamar ya, seperti rumah pada umumnya teman-teman. Ini ada terasnya juga, terasnya keren ini. Kemudian di bagian samping ada tangga naik ke teras tapi versi disabel. Ini bisa dipakai oleh orang-orang disabel atau orang yang menggunakan kursi roda. Jadi tidak bertangga-tangga seperti ini ya teman-teman. Kalau ini kan tangga-tangga, tapi yang ini bisa menggunakan kursi roda. Jadi persis pustu ya, atau puskesmas mini, pusat pembantu puskesmas. Ini bagian ruangan depannya ya teman-teman. Modelnya seperti ruang tamu. Jadi di sebelah kiri terdapat 3 jendela sebagai pencahayaan dan keluar masuknya udara ya, ditambah dengan beberapa lubang anginnya. Kemudian terdapat satu kamar. Kamar ini tampaknya bisa digunakan juga oleh kamar pimpinan dari UKS, dari pimpinan UKS ya. Nah, ini kamar, terdapat satu kamar dengan jendela depan sama samping. Modelnya begitu ya teman-teman. Nah, ini ada pimpinan UKS-nya yang lagi pakai buat sholat ya. Di samping kamarnya ada satu ruangan. Ini kalau kita lihat sepintas seperti satu ruangan, padahal ini adalah toilet. Jadi toiletnya teman-teman kita coba buka. Nah, ini toiletnya. Coba dinyalakan dulu lampunya. Nah, ini toiletnya, keren ya. Toiletnya ya. Toiletnya toilet jongkok. Ini bagus sekali toiletnya. Kemudian pada ruangan berikutnya ada satu ruangan lagi ya teman-teman, tapi menggunakan juga pintu kebaya, pintu buka dua ya. Nah, di sini tempat yang dijadikan oleh peserta didik atau guru yang sedang sakit. Ini ada ranjangnya, tapi ranjang ini bukan ranjang pemberian satu paket dengan bangunan ini. Ranjang ini memang sudah kami buat, hanya saja tempatnya yang belum ada pada saat itu sehingga kami menggunakan ruangan yang berbeda. Tapi ini sudah jadi sehingga ranjangnya kami pindah di sini. Nah teman-teman sekalian, di ruangan ini tempat yang dijadikan sebagai tempat istirahat sementara orang sakit. Nah, jendelanya banyak. Ada 7 jendela. Di tampak samping ini ada 4 jendela. Kemudian pada bagian belakang ada 3 jendela, sehingga jumlahnya 7. Dalam satu ruangan itu terdapat 7 jendela. Satu ruangan ini ditambah dengan pintu masuk tadi ya, itu pintu masuknya.
Jadi itu ruangannya ya teman-teman. Eh, di samping ruangan istilahnya UGD ini ya, tempat peristirahatan ketika ada peserta didik yang sakit sebelum dibawa di puskes, atau ada peserta didik yang bisa ditangani di sini ya, kita akan tangani di sini. Di sampingnya ada 2 ruangan. Yang pertama toilet juga. Jadi ketika orang sakit ini bisa pakai toilet ini. Ini toiletnya. Sama juga dengan toilet yang tadi. Ini toiletnya toilet jongkok. Belum dipakai ya teman-teman ini. Ruangannya masih baru. Ini dibangun menggunakan dak tahun 2022. Jadi masih sangat baru, belum terlalu lama. Kemudian di samping ruangan yang saya sebut tadi sebagai ruangan UGD, ini ada satu tempat ruangan lagi. Ini ruangannya kecil, mau dibilang kamar kecil, mau dibilang juga dapur, bukan. Tapi terdapat satu jendela, kemudian ada lampunya juga dan colokan. Sepertinya ini tempat penyimpanan obat-obat. Sehingga teman-teman ini ukuran 6x7 kalau tidak salah bangunan ini. Fasilitas yang didapat dalam atau sekatan-sekatan ruangan terdiri atas satu ruang tamu atau ruang lobinya ya, kemudian satu kamar pimpinan, lalu 2 toilet, kemudian satu ruang UGD. Luar biasa ini. Kalau teman-teman dapat proyek pembangunan UKS kurang lebih seperti ini. Karena seingat saya proyek pembangunan UKS ini nanti pada akhir-akhir ini dibangun. Maksudnya pada tahun-tahun 2 tahun terakhir lah baru dibangun UKS. Sebelum-sebelumnya kayaknya tidak ada. Di setiap sekolah itu biasanya mereka kalau UKS menggunakan ruangan tertentu yang dipakai untuk tempat UKS atau tempat istirahatnya peserta didik yang sakit. Nah, tentu peserta didik yang sakit di sini tidak akan ditahan kalau penyakitnya tak kunjung sembuh. Tapi kalau misalnya peserta didiknya sakitnya seperti sakit sepintas saja, seperti sakit kepala atau migrain yang bisa diobati, maka akan ditahan di sini sampai orang tuanya datang menjemput atau sampai ia mulai kuat tenaga lagi, maka akan dikembalikan ke orang tuanya. Seperti itu ya teman-teman. Inilah bangunan, contoh bangunannya keren, bagus ya. Kalau teman-teman membutuhkan gambar seperti ini, cocoknya sebenarnya digunakan untuk rumah pribadi. Mirip perumahan ya, tapi ini lebih bagus lagi. Hanya saja ada beberapa yang mungkin akan diubah posisi pintunya kalau menggunakan rumah pribadi, dan termasuk jumlah jendela itu yang akan dikurangi. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa dukung terus video ini ya dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.